Salam Rahayu. Saya menjawab pertanyaan dari salah satu direct message ke saya ya. Bagaimana kehidupan spiritual selanjutnya ya? Mungkin maksud Anda di sini bagaimana kehidupan kita setelah kebangkitan spiritual ya. Oke. To the point aja. Kehidupan setelah kebangkitan spiritual kita itu akan berubah drastis ya. Pola pikir lama, semua hal yang pernah terjadi di kehidupan Anda sebelumnya itu tidak akan bisa terulang lagi, tidak akan bisa Anda kembali lagi ke kehidupan past life Anda. Jadi ketika Anda mengalami kebangkitan spiritual, lalu apa yang terjadi? Kehidupan Anda berubah drastis, 90 derajat. Dari segi pola pikir lama Anda ya, dari segi mungkin semuanya dalam hal segalanya. Dan semua di luar dugaan Anda. Makanya kenapa banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual itu sering melihat angel number 1111. Artinya hidup Anda telah berubah. Anda sudah berada di fase baru kehidupan. Kemudian kehidupan Anda yang lama sudah berakhir dan tidak akan terulang lagi. Itu sudah menjadi bagian past life Anda. Ya, untuk itulah Anda harus melalui masa transisi untuk menuju bertransformasi menuju fase baru kehidupan Anda. Jadi bagi Anda jiwa-jiwa yang sudah mengalami awakening, itu harus lebih kreatif, lebih cerdas. Karena jiwa Anda akan terus mengajak Anda berkembang dan belajar. Jadi orang-orang spiritual ini cerdas. Orang-orang spiritual ini semangatnya bertambah. Tidak ada yang malas. Jadi jika Anda bertanya bagaimana kehidupan kita setelah mengalami kebangkitan spiritual, hidup Anda akan berubah drastis 90 derajat dalam segala hal. Pertanyaan-pertanyaan Anda dalam kehidupan Anda selama ini yang tidak terjawab pelan-pelan akan dibuka oleh semesta. Satu demi satu ya, kehidupan Anda akan terbuka dan Anda akan menemukan jawaban. Yang pertama, siapa diri Anda. Lalu Anda menemukan misi jiwa Anda. Lalu Anda bertemu dengan jati diri Anda dan menjadi siapa Anda sebenarnya, yang mana harus melakukan misi jiwa Anda. Lalu apa yang harus dilakukan? Jalani, terima dan jalani apa yang seharusnya menjadi takdir Anda. Karena tidak ada pilihan lain selain menjalani. Anda tidak bisa lagi kembali ke belakang. Ya, jadi hidup Anda akan berubah drastis. Yang saya maksud di sini dari pola pikir, mungkin dari segi karir, keuangan, dari segi tempat tinggal. Anda akan bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang sejiwa, sevibrasi dengan Anda. Dan semua itu serba baru. Jadi Anda ini seperti terpurifikasi, lahir kembali menjadi jiwa yang baru dan semuanya serba baru ya. Itulah yang terjadi ketika Anda mengalami awakening ini dalam hal apapun. Makanya kenapa ketika Anda mengalami awakening selalu kita sarankan untuk melepas kemelekatan dalam hal hubungan, pekerjaan, ego, semuanya. Karena apa? Memang semua harus berakhir.
Hubungan pun juga, kalau memang Anda harus bertransformasi, jika memang harus berakhir, Anda harus melepaskan. Karena memang semua harus berakhir. Sudah waktunya Anda menjadi jiwa Anda yang baru dan menjalani kehidupan baru Anda. Ya. Makanya kenapa orang-orang yang mengalami awakening ini mengalami tower moment. Ya. Anda akan sering melihat angel number 555, ya, 1515. Itu artinya Anda sedang berada pada tower moment. Sedang berada pada masa perubahan. Bisa karir mandek, keuangan mandek, pasangan yang baik tiba-tiba selingkuh, rumah tangga gagal dan sebagainya. Semuanya berakhir. Tower moment. Karena memang Anda sedang diproses oleh semesta untuk menjadi terlahir kembali, menjadi siapa sebenarnya diri Anda. Jadi kalau memang dalam hal hubungan memang itu memang harus Anda lepaskan, maka lepaskan. Ya. Anda mau tidak mau harus melepas. Kalau Anda tidak melepas, hidup Anda akan semakin hancur. Semua pasti akan mengalami hal ini, ya. Jadi ini jawaban saya, apa yang terjadi, bagaimana kehidupan setelah kebangkitan spiritual, ya. Hidup kita akan berubah drastis, ya. Tiba-tiba Anda akan memahami akan hal ini, hal itu dan sebagainya. Banyak hal mistik, banyak hal aneh, banyak pemahaman-pemahaman yang akan terpecahkan oleh Anda, ya, dan semua mengalir. Ya. Makanya kenapa orang-orang spiritual ini tidak heran kalau tumbuh dan berkembang sendiri tanpa seorang guru. Ya, seperti saya. Tanpa ada bimbingan. Seperti saya menemukan begitu banyak fakta tentang diri saya, semuanya saya berkembang sendiri hingga detik ini. Di dunia ini memang kita sendiri, tapi sebenarnya kita tidak sendiri. Ada semesta, ada para penjaga, ada para spirit guide kita, ada higher self Anda, ya, sedulur papat Anda, guru sejati Anda yang menuntun kita. Jadi kita tidak sendiri sebenarnya. Inilah alasannya kenapa orang-orang spiritual ini yang mengalami real awakening ini, kita berkembang dan tumbuh sendiri. Semua terbuka dengan sendirinya. Seperti saya memiliki Reiki, ya, dan sebagainya. Semua itu sudah menjadi bakat lama saya. Hanya saja setelah awakening saya semua terbuka kembali. Nah, makanya kenapa orang-orang spiritual yang mengalami real spiritual awakening ini bisa tumbuh, bisa berproses tanpa harus seorang guru, ya. Seperti itu. Semoga ini bisa dipahami, ya. Jadi kehidupan Anda setelah kebangkitan spiritual, hidup Anda akan berubah drastis dalam segala hal, ya. Salam rahayu dari saya.